Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar salah satu fitur Laravel yang sangat keren dan sangat bermanfaat, yaitu migration. Kita akan belajar apa sih itu migration, apa aja sih fitur yang ada di migration, dan bagaimana sih cara membuat migration. Beserta kita akan belajar konfigurasi migration supaya bisa connect ke database. Kita mulai aja langsung teorinya. Fitur migration. Fitur migration yang pertama bisa digunakan untuk membuat suatu tabel di database. Jadi dengan menggunakan fitur migration kita bisa membuat suatu tabel di database tanpa kita harus manual bikin tabel di database. Dengan menggunakan fitur migration kita akan banyak manfaat, terutama ketika kita bekerja bersama tim. Nanti kita akan jabarin lagi. Yang dua, bisa digunakan untuk melakukan modifikasi pada tabel. Jadi selain untuk bisa membuat suatu tabel, kita juga bisa melakukan modifikasi terhadap tabel tersebut. Misalkan kita ingin tambahin kolom, ubah nama kolom, dan lain-lain. Jadi kita bisa di migration kita bisa melakukan modifikasi yang ada di tabel juga. Rollback di sini kita misalkan habis melakukan modifikasi suatu kolom, kita menambahkan kolom, kita mau balikin ke keadaan dimana kita sebelum melakukan modifikasi, kita bisa menggunakan fitur rollback. Jadi dengan hanya perintah beberapa kata kita bisa melakukan rollback ke kejadian sebelum kita melakukan modifikasi. Nanti kita akan contohin juga. Ini sangat bermanfaat jika kita bekerja bersama tim. Jadi kita hanya perlu melakukan satu perintah untuk melakukan pembuatan tabel di aplikasi project kita. Jadi misalkan kita punya tim 5, di tim kita nggak usah bikin tabel satu-satu untuk masing-masing tim kita. Jadi kita cuma hanya melakukan satu perintah, semua tabel akan ter-create di database tanpa harus manual bikin satu-satu. Ini sangat bermanfaat sekali ketika kita bekerja dengan tim. Terus migration sendiri support ke beberapa jenis database tanpa harus mengganti query-nya. Jadi misalkan pertama kita menggunakan MySQL, terus tiba-tiba klien minta ganti database ke PostgreSQL, kita nggak usah bikin query ulang, kita tinggal setting konfigurasinya dan penggantian database akan sangat mudah dilakukan tanpa harus kita mengganti query ulang. Terus perintah-perintah yang digunakan di migration. Perintah ini hanya perintah-perintah penting aja. Yang pertama, perintah untuk membuat suatu migration, php artisan make migration, spasi nama file migrationnya kita akan contohin juga. Terus perintah yang kedua untuk synchronize ke database. Jadi ketika kita sudah membuat file migration, kita harus synchronizing ke database. Ini menggunakan perintah php artisan migrate. Dengan menggunakan php artisan migrate, tabel-tabel yang kita bikin di migration dia akan tersinkronis atau tergenerate di database kita. Nah, ini perintah untuk melakukan rollback. php artisan migrate rollback, nanti kita contohin juga. Terus ini untuk konfigurasinya. Pertama kita mesti bikin nama database-nya. Dua, kita ubah konfigurasinya di dalam file .env di direktori utama Laravel kita. Cari file .env. Kalau ini udah masih belum bisa, masih error, kita coba cek file di config spasi database.php. Jadi di dalam file directory config ada file database.php untuk konfigurasinya. Catatan penting, pastikan sebelum kita melakukan migration kita sudah melakukan konfigurasi database ya. Jadi sebelum kita melakukan perintah migration synchronize ke database, pastikan kita sudah melakukan konfigurasi ini.
Kalau enggak dia akan error. File migration sendiri akan tersimpan di directory database/migration. Jadi file migration yang kita bikin yang akan tergenerate di directory folder database/folder migration. Dalam file migration akan terdapat dua fungsi, jadi fungsi up dan fungsi down. Fungsi up sendiri perintah yang dijalankan ketika melakukan PHP Artisan Migrate, dan fungsi down perintah yang dijalankan untuk pada komen PHP Artisan Migrate rollback. Biasanya filer up itu berisi untuk kita melakukan pembuatan tabel atau modifikasi tabel, dan function down ini perintah untuk melakukan rollback pada tabel. Tapi terserah kita sih penggunaannya. Yang penting sebenarnya ini up dijalankan pas migration PHP Artisan Migrate, pas function down dia dijalankan ketika menggunakan Artisan Migrate rollback. Langsung kita contohin aja biar nggak tambah bingung. File kita pertama kita akan membuat migrasinya. Terminal. Pertama kita aktifin dulu web servernya. Terus kita bikin file migrationnya dengan perintah php artisan mac migration spasi nama file migrationnya. Misalkan kita ingin membuat tabel customer. Kita enter aja. Nah, ini migration created. Jadi dia file migration sudah di create. Dia akan tersimpan di directory database migration. Nah, ini customer kita sudah tercreate file migration customer. Ini user dan password ini pas bawaan Laravel. Karena kita lagi belajar, kita hapus aja ini, delete aja. Kita buka file customer. Di sini misalkan kita ingin membuat suatu kolom. Ingat fungsi function up dia digunakan pas kita melakukan PHP Artisan Migrate. Jadi ini up biasanya digunakan untuk membuat kolom atau memodifikasi kolom. Untuk membuatnya sendiri menggunakan perintah skema. Saya juga agak lupa. Kita buka dokumentasinya. Ini skema create. Kita copy aja ini. Kolom. Ini nama tabelnya, kita mau create tabel apa? Di sini kita akan create customer. Tulis saja customer. Karena kita ingin membuat tabel customer. Ini macam-macam tipe kolomnya. Jadi di Laravel sendiri kita punya banyak tipe kolom. Ini ada di sini di dokumentasinya. Sini ada banyak. Yang wajib ada itu
biasanya ini increment ID, karena ID ini digunakan untuk primary key-nya. Pertama kita bikin kolom ID-nya untuk primary key-nya, kolom increments. Alhamdulillah, kita copy aja biar nggak salah. Terus kita ingin bikin nama selain kolom ID, kita bikin kolom nama. Untuk nama sendiri menggunakan string. Ini string name. Spasi kolomnya berapa? Misalkan di sini kita bikin kolom string nama, spasi ininya cangkulannya misalkan nama 30. Terus kita ingin membuat kolom nih integer itu untuk angka ya, berarti kita nomor HP, jangan nomor HP, nomor PIN. Kalau nomor HP bukan pakai integer, dia jangan deh. Umur, kita akan bikin umur, karena umur pakai angka jadi tipe datanya mesti integer. Misalkan nilainya 10. Nah, ini untuk nama kolom-kolomnya yang akan kita gunain. Yang pertama kita bikin kolom ID ini sebagai primary key-nya, yang kedua kolom nama, yang ketiga kolom umur. Untuk function do-nya ini digunakan untuk ketika kita melakukan rollback. Di sini misalkan rollback-nya, kita lihat dokumentasinya. Rollback skema kalau nggak salah begini, drop spasi nama tabelnya. Jadi kita akan membuat skema rollback, penghapusan tabel customer. Ini drop double P harusnya, drop ini kayaknya. Kita tes jalanin. Untuk melakukan tes jalanin, kita pastikan konfigurasi database-nya sudah benar. Kita cek konfigurasinya ada di ini file direktor kita .env. Di sini pertama kita aktifin database-nya. Sini saya pakai SMBP. Kita aktifin MySQL-nya. Kita menggunakan MySQL. Terus nama database-nya kita bikin dulu. Kita bikin ulang nama database-nya. Misalkan di sini kita akan membuat nama database belajar fundamental. Play aja. Oke, database sudah dibikin. Namanya belajar fundamental. Kita cek tabelnya masih kosong ya. Kita kasih nama sesuai yang kita bikin. Mental.
namanya ini masih sama ya, belajar Laravel fundamental. Username-nya defaultnya adalah root, passwordnya adalah kosong. Kita save kalau udah, terus kita jalanin fungsi migrate. Kita buka menggunakan perintah php artisan migrate. Bismillah. Ada yang salah. Access denied root. Oh, passwordnya kepencet S. Kita coba lagi. Wih, tambah salah banyak nih. Syntax error. Kita cek ininya ID. Migration. Kita lihat cek errornya. Syntax kita bikin label customer. Schema crypt. Harusnya bener nih. Bentar, salah di mana ya? Kita save, jalanin ulang. Nah, udah bener. Jadi kita salah di sini deklarasi angkanya. Nanti saya cek tadi di database-nya untuk deklarasi jangkauannya pakai apa nih yang bener nih harusnya nih. Bener kayak. Jadi kita tadi salah di sininya. Ini kita melakukan file migrasi udah sukses. Kita cek database-nya, tabelnya. Kita refresh. Nah, ini. Tadi kita sudah sukses bikin tabel customer. Ini tabel customernya. Kita coba buka tabelnya. Ya, di tabelnya ada kolom ID, nama, umur. Dan jadi ketika kita melakukan file perintah php artisan migrate, pertama kita akan tergenerate nama tabel customernya karena kita sudah tadi bikin tabel customer. Yang kedua, dia akan tergenerate tabel migration. Tabel migration sendiri ini berisi record file migration kita. Jadi ini dia nyatet. Nah, dia nyatet semua record migrasi kita. Jadi ketika kita melakukan migrasi, dia akan tergenerate record-recordnya. Nah, dia auto, jadi kita nggak usah peduliin. Dia akan tergenerate hanya sekali. Tapi ini kolom-kolom dia akan nambah ketika kita melakukan migrasi. Ini nama tabel customer yang tadi kita bikin. Kita coba tes melakukan rollback. Apakah dengan menggunakan rollback dia akan hilang? Jadi di rollback ke kejadian sebelumnya. PHP artisan, perintahnya migrate, rollback. Oke. Nah, rollback berhasil. Kita tes refresh, harusnya hilang ya.
Kita tes, coba refresh database nya. Refresh all. Nah, si tabel customer dia akan hilang, tapi kalau tabel migrasinya dia nggak hilang karena ini nyatet semua kejadian yang ada di migration. Jadi kita melakukan perintah rollback sesuai yang kita definisikan, kita akan menghapus tabel customer di perintah rollback di function done. Ketika kita melakukan migrate, dia akan tergenerate lagi. PHP artisan migrate. Nah, dia tergenerate lagi. Kita coba refresh. Nah, dia tergenerate tabel customer lagi. Ini. Jadi begitu kira-kira fungsi migration di Laravel. Kita bisa melakukan rollback, kita bisa lakukan pembuatan tabel, dan kita bisa modifikasi. Kita coba modifikasi skema. Kita akan bikin modifikasi. Kita bikin file migration ulang PHP. Misalnya di sini kita akan melakukan modifikasi nambah kolom di tabel customer. Jadi perintahnya kita bikin migrasi ulang, migrasi lagi. Migrate, nama kolomnya, nama file migrasinya customer modification. Oh sorry, perintahnya salah. Make migration masih salah. Apalagi ini PHP artisan migration, nama file migrasinya modifikasi customer. Nah ini udah tergenerate. Migration modifikasi customer. Kita bikin modifikasinya, skema table. Tadi kan kita create table menggunakan perintah create karena kita akan meng-create table. Kalau kita ingin modifikasi table, kita menggunakan perintah skema table karena kita akan hanya memodifikasi table. Skema table, nama tabelnya copy aja biar nggak salah. Nama tabelnya customer, function, bin, nama kolom, nama functionnya, sorry, tutup kolom. Kita misalkan akan menambahkan kolom. Tadi di sini ada kolom apa aja ya? Nama, umur. Kita akan menambahkan kolom alamat. Sorry, ini string karena alamat itu string. Alamat. Nah, ini kita perintah untuk melakukan modifikasi menambahkan kolom alamat. Di function down-nya kita akan menghapus kolom alamat ketika kita akan melakukan rollback-nya. Skema table customer function
perintahnya adalah kita cek drop kolom drop. Nah ini nih, drop. Nah ini drop kolom. Jadi untuk drop kolom dia menggunakan perintah drop kolom. Kita copy ininya aja. Drop kolom ini isi nama kolomnya, karena kita modifikasi di appnya, kita mau modifikasi menambahin kolom alamat. Jadi di drop kolomnya kita ketika akan melakukan rollback menghapus kolom alamat. Ini kalau udah kita migrate synchronisin PHP artisan migrate. Oke, berhasil modifikasi. Sudah disinchronisin, kita cek. Tadinya cuma ada kolom ID, nama, umur, kita refresh. Nah, kita sudah nambah kolom alamat. Nah ini sudah ada kolom alamat. Ketika kita melakukan rollback, dia alamat harusnya akan terhapus. PHP artisan create rollback. Nah nih, dia akan di rollback, harusnya alamat akan hilang. Kita refresh. Nah kan alamat hilang. Nah, kolom alamat hilang. Kita migrasi lagi biar alamatnya ada lagi. Nah kita refresh, alamat sudah muncul. Jadi itu tentang migration. Semoga teman-teman paham dan gak bingung. Terima kasih, bantu share dan subscribe video ini jika memang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.